Hari ini aku sangat senang. Tidak hanya menemukan tunangan, tapi juga menemukan adik kandungku. Guru. Inikah alasannya? Guru menyuruhku turun gunung. Keluargaku masih hidup. Akhirnya aku tidak lagi sendirian. Gadis kecil itu, hanya karena takdir Tinsat Kotin, telah dengan kejam dilemparkan oleh ayah kandungnya ke Dewa Gunung sebagai persembahan. Untungnya, gadis itu dijemput oleh seorang guru Tao, dan dibesarkan menjadi Bah Bantian yang terkenal. Namun, gurunya tidak memberitahu gadis itu tentang masa lalunya yang menyakitkan. Hanya bisa berbohong bahwa keluarganya telah meninggal. Tetapi gadis yang hilang ingatan itu selalu berpikir bahwa keluarganya dikutuk olehnya hingga mati. Selalu merasa bersalah di dalam hatinya. Untungnya, gurunya menghiburnya, mengatakan bahwa pria di foto itu sama seperti dirinya, adalah Tinsat Kotin. Gurunya memberitahu gadis itu, hanya dengan menjadi suami istri dengan pria itu, akan dapat menghilangkan aura pembunuh yang dibawanya, dan juga dapat menghilangkan kutukan kesepian seumur hidupnya. Gadis itu menghitung dengan jarinya. Ternyata orang di foto itu adalah tunangan yang dia selamatkan saat masih kecil. Jadi, dia dengan gembira turun gunung. Pada saat yang sama, Ceo juga bermimpi-mimpi yang sama setiap hari. Gadis kecil yang menyelamatkannya saat kecil. Tanda bunga persik di tangan gadis kecil itu juga selalu terukir di hatinya. Tetapi ketika dia tersadar, hendak membuka pintu dan keluar, dia ditabrak oleh gadis itu. Tunangan. Aku sudah lama mencarimu. Ceo hanya menganggapnya gila. Segera memanggil seseorang untuk menyeretnya pergi. Tetapi gadis itu tetap bersikeras mengatakan bahwa dia adalah tunangan yang telah dia selamatkan. Mengatakan bahwa dirinya adalah peramal nomor 1 dari Winmon. Lalu, dia menghitung dengan jarinya. Menghitung bahwa Ceo memiliki aura celaka. Bahaya dari orang jahat. Mengatakan bahwa Feng Shui rumahnya telah dirusak oleh seseorang. Telah menjadi rumah angker. Ceo awalnya mengira gadis itu berbicara omong kosong. Tapi siapa sangka dia baru saja akan meminta gadis itu untuk pergi. Dia menerima telepon bahwa neneknya mengalami kecelakaan. Ketika mereka bergegas pulang, benar saja, mereka melihat neneknya sakit parah. Kepala pelayan mengatakan bahwa dokter telah melaporkan kondisi kritis. Sebaiknya bersiap-siap, agar wanita tua itu meninggal dengan damai. Tapi siapa sangka, gadis itu langsung menghentikannya. Apa terburu-burunya? Urusan hidup dan mati. Sudahkah bertanya pada Bah Bantian ini? Jangan khawatir, tunangan. Aku sangat hebat. Dia. Tunangan. Tuan muda, ini. Aku peringatkan kau, jika kau memperlambat penyakit nenek, aku akan membuatmu malu. Lakukan saja apa yang dia katakan. Nenek, bagaimana perasaanmu? Ceritakan padaku. Sungguh aneh. Barusan aku jelas merasa bahwa aku akan mati. Tapi tiba-tiba ada angin bertiup. Lalu aku merasa lebih baik. Lalu aku hidup kembali. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Kami, para praktisi tahu, tidak pernah membohongi orang. Oh ya, ini untukmu, tunangan. Ingat, lampu di kamar nenek tidak boleh dimatikan selama 3 hari. Jika dimatikan, aura jahat akan kembali dan mengganggu nenek. Apakah benar-benar ada iblis seperti itu? Tidak mungkin. Dia terlihat misterius. Sama sekali tidak seperti seorang kultivator sejati. Sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Lebih baik berhati-hati. Hei, kenapa kau membuangnya begitu saja? Pil ini sangat berharga. Bagaimana jika pecah? Nenek, syukurlah kau baik-baik saja. Kau berani mengabaikanku? Gadis, apakah kau telah menyelamatkanku? Menyelamatkan tidak juga. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh praktisi Tao seperti kami. Nenek, takdirmu sangat kuat. Seharusnya kau tidak sakit. Ini karena seseorang diam-diam menyakitimu, yang membuatmu terus-menerus sakit. Kau bilang nenek tiba-tiba jatuh sakit karena seseorang diam-diam menyakitinya? Nenek hidup dengan baik. Tidak pernah dengan siapapun bermusuhan. Siapa sebenarnya yang merencanakan ini padanya? Jangan terburu-buru. Calon suamiku, kau tidak akan terlihat tampan saat marah. Kita bertaruh. Taruhan apa, jika aku menemukan penjahat di balik semua ini? Kau harus menikah denganku. Ternyata semua ini direncanakan oleh ayah dan adik perempuan gadis itu. Tujuannya adalah untuk memudahkan diri mereka sendiri untuk menikah dengan keluarga Gu. Tapi siapa sangka orang sakti yang mereka undang dikalahkan oleh gadis itu. Mereka tahu nenek itu tidak mati. Dengan marah memarahi orang sakti itu karena mengacaukan rencana mereka.
Dan saat mereka hendak mengusir orang sakti itu keluar, orang sakti itu berkata, kakak seperguruannya, Baizi, bisa mengalahkan lawannya. Saat sang ayah mendengar nama ini, ia langsung teringat putrinya yang ia tinggalkan dulu. Juga memiliki nama ini. Sulit dipercaya dia masih hidup. Tapi orang sakti itu langsung mengeluarkan gambar tanda bunga persik. Dikabarkan dia memiliki tanda bunga persik di telapak tangannya. Dengan kultivasi yang mendalam, orang-orang memanggilnya Bai Banxian. Tanda bunga persik. Komet itu tidak ada tanda lahir di tangannya. Sepertinya bukan dia. Tuan Bai, berilah aku satu kesempatan lagi. Aku juga murid Xuan Men. Aku bisa merekomendasikannya untukmu. Baiklah. Terima kasih. Orang ini tidak terlalu kuat, tapi dia benar-benar licik. Aku untuk sementara belum bisa mengetahuinya, tapi nenek tenang saja. Ada aku di sini. Dia tidak akan bisa menyakiti nenek. Bagus, bagus. Gadis, kamu telah menyelamatkan nenek. Bagaimana nenek harus membalasmu? Keluarga tidak perlu berbasa-basi. Nenek adalah nenek dari calon suamiku. Jadi juga nenek dari Baizi. Nenek, keluarga tidak perlu sungkan. Calon suami. Benar. Apa? Kau bicara omong kosong lagi. Awas aku, potong lidahmu. Ini. Nenek mengerti. Nenek juga pernah muda. Ayo, gadis, duduk di samping nenek. Nenek, Huai Xuan kita selama ini belum pernah berhubungan dengan perempuan. Jadi, kamu tahu, anak laki-laki yang dibesarkan sejak kecil sedang malu. Xiao Xuan, gadis ini, nenek langsung menyukainya. Nenek lihat kamu juga punya perasaan padanya. Pernikahan kalian berdua, nenek akan memutuskan untuk kalian berdua. Kapan? Aku punya perasaan padanya? Bu Huai Xuan. Bukan perasaan. Jadi cinta pada pandangan pertama. Tidak disangka, kau mencintaiku secepat ini. Ku bilang padamu, jangan terlalu banyak menuntut. Kau. Jangan pedulikan dia. Gelang ini, kamu ambil saja. Jika nanti dia menindasmu lagi, bilang pada nenek. Nenek akan mengajarinya untukmu. Terima kasih, nenek. Aku ingin mengatakannya lagi. Aku tidak mengenalnya. Dan juga tidak ada niat untuk menikah. Tidak ada niat. Tunangan. Kau tidak puas denganku. Di bagian mana? Aku sudah memakai gelangnya. Tapi kau tidak punya niat. Bu Huai Xuan, ku bilang padamu. Aku adalah reinkarnasi komet. Sedang menunggu untuk mengubah takdirmu. Kau mau melajang seumur hidup. Aku tidak mau. Menikah. Harus menikah. Bagaimana jika aku tetap menolak? Kalau begitu aku akan membuatmu pingsan. Mengikatmu ke kantor catatan sipil. Bu Huai Xuan, ku bilang padamu. Pernikahan Baizi bisa gagal. Tapi pernikahan aku dan kau harus berhasil. Nenek, lihat dia. Sangat kurang ajar. Cucu menantu nenek. Sangat menggemaskan. Apa kau tidak puas denganku? Tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya, kita berjodoh. Bertemu lagi di kehidupan ini. Bagaimana bisa kau tidak puas denganku? Mungkinkah kau punya masalah yang membuatmu tidak bisa menikah? Bu Huai Xuan, apakah kau tidak bisa? Kau telah menyelamatkan nenekku. Berarti kau berjasa padaku. Tapi bukan berarti aku akan mentolerirmu tanpa syarat. Kau tidak perlu mentolerirku tanpa syarat. Kau hanya perlu menikah denganku. Aku baru pertama kali melihat orang yang menempel seperti lintah lapar sepertimu. Kalau begitu pengetahuan, kau masih dangkal sekali. Hei, tunggu. Kau kenapa lagi? Orang itu muncul. Nenek dalam bahaya. Aku tidak butuh barangmu. Ambil saja. Nenek. Aku sungguh-sungguh berharap nenek sehat. Nenek lihat. Aku dengar nenek sakit. Aku sengaja datang ke kuil Lingyin untuk mendoakan nenek. Yaitu untuk mendoakan keselamatan nenek. Asalkan, Baisan, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi di hatiku, sudah ada cucu menantu yang cocok. Kau, jangan buang-buang tenaga lagi. Siapa? Akulah Nona Besar Bai.
seluruh kota Rong selain aku. Siapa lagi yang cocok dengan Tuan Gu? Nenek memilih cucu menantu. Yang seperti apa? Gadis ini. Kau dan Huai Xuan. Kepribadiannya tidak cocok. Kalian berdua tidak akan bisa hidup bersama. Ternyata, dari awal, nenek tidak menyukai aku. Aku sudah menangani patung Buddha Giok ini. Itu penuh dengan aura pembunuh. Sebelum menemukan orang sakti, kau coba saja dulu. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Setan tua ini berani merusak rencana baikku. Mati. Nenek sekarat. Cepat panggil dokter. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Nenek, ada aura pembunuh. Hancurkan. Selesai. Pengemis bau dari mana ini? Mau apa? Apakah itu kau? Adik, benarkah itu kau? Kau masih hidup. Kau memanggil siapa adik? Kau siap senang. Tidak hanya menemukan tunangan, tapi juga menemukan adik kandungku. Guru. Inikah alasannya? Guru menyuruhku turun gunung. Keluargaku masih hidup. Akhirnya aku tidak lagi sendirian. Bukankah ini gelang yang di tangan nenek itu? Pusaka keluarga Gu. Selalu hanya untuk Nyonya Gu. Aku memintanya berkali-kali. Hidup. Tentu saja masih hidup. Keluarga kita bertiga masih hidup. Apakah kau ingin bertemu mereka? Bolehkah? Tentu saja boleh. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Baik. Siapkan mobil. Baik. Tak disangka. Dia ternyata putri keluarga Bai. Bai Ci. Berani merebut milikku. Tunggu saja. Kakak tunggu di sini dulu. Aku akan ke ruang kerja untuk memanggil ayah. Ternyata ini rumahku. Ini rumahku. Nona, minumlah dulu. Terima kasih. Guru. Cici kecil. Baru-baru ini seseorang datang ke sekte. Mencarimu. Bilang ada urusan penting. Sekarang aku sibuk. Tidak punya waktu untuk menghadapinya. Tapi orang itu tahu lokasimu. Mungkin beberapa hari lagi akan menemukanmu. Lalu bagaimana? Begini saja, Guru. Guru sebarkan berita bahwa informasinya salah. Sekarang aku sedang di Xiaosang. Baiklah. Dan juga, kamu ingat untuk melindungi telapak tanganmu. Tanda itu, sihir penyamaran di atasnya, akan hilang jika terkena air. Ingat ya, jangan pernah membiarkan orang lain mengetahuinya. Jangan khawatir, Guru. Apa? Gadis pembawa sial ini ternyata tidak mati. Dia tidak hanya tidak mati, sekarang muncul dan merebut Gu Huai Xuan. Ayah bilang, bagaimana jika dia benar-benar menikah dengan keluarga Gu? Bukankah itu tamparan keras bagi keluarga baik kita? Ternyata tidak mati. Tahun itu, ayah sendiri mendorongnya ke jurang. Ternyata tidak mati. Gadis pembawa sial ini nasibnya sangat panjang. Ayah bilang, bagaimana jika dia benar-benar menikah dengan keluarga Gu, menjadi Nyonya Gu? Lalu bagaimana denganku? Gu Huai Xuan milikku. Tidak apa-apa. San-san. Dia hanya pembawa sial. Bagaimana mungkin dia bisa merebutnya darimu? Tenang. Ayah akan membantumu melampiaskan amarahmu. Baguslah kalau begitu. Ayah. Sebenarnya, ayah, aku telah membawanya pulang. Sekarang dia ada di ruang tamu. Bagaimana kalau ayah keluar dan menemuinya? Baiklah, sudah datang sendiri. Ayo, kita temui dia. Tuan muda, akhirnya aku menemukanmu. Di mana Nona Bai? Ada apa? Semua berkat Nona Bai. Barusan pelayan lalai mematikan lampu di kamar nenek. Akibatnya, penyakit nenek kambuh lagi. Untungnya, ada pil. Setelah nenek meminumnya, dia sembuh. Dia sudah sembuh. Tak disangka,
Pil yang tidak diketahui asalnya ini sungguh efektif. Kemana perginya Nona Bai? Nenek bilang ingin berterima kasih secara langsung. Si tua Bai Kuan ini sangat sulit untuk menemukan putri kandungnya. Bisa dimengerti juga. Tapi mengobrol tidak perlu selama itu, kan? Sekretaris Chen, tolong selidiki. Presdirbu. Nona Bai baru saja memasuki keluarga Bai belum lama ini. Sinyal teleponnya terputus. Aku sedang menyuruh orang untuk menyelidikinya. Beritanya akan segera datang. Apa? Presdirbu, kami curiga Nona Bai dalam bahaya di keluarga Bai. Siapkan mobil ke keluarga Bai. Bai. Ayah. Kurang ajar. Kau masih punya muka untuk kembali? Ayah. Kita sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu. Apakah ayah salah paham tentangku? Salah paham? Tidak ada salah paham. Tahun itu, kau telah dipilih sebagai tumbal. Mengapa kau masih hidup dan kembali? Tumbal apa? Zizi. Tunggu ayah di sini ya. Ayah akan mengambil beberapa barang. Jangan berlarian. Tunggu di sini. Dengar. Tunggu di sini ya. Jangan berlarian. Sakit sekali. Masih berpura-pura sakit. Ayah lihat ini. Di tangannya, sama sekali tidak ada tanda. Sudah ku bilang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang dari Sekte Xuan? Kalau begitu lebih mudah diurus. Ini adalah formasi pengorbanan. Menggunakan umur orang yang hidup untuk ditukar dengan umurku sendiri. Ayah gila. Aku putri ayah. Sejak kau ketahuan sebagai bintang pembunuh, kau bukan lagi putriku. 20 tahun yang lalu, menggunakanmu untuk menukar keberuntungan keluarga Bai. Mengapa kau kembali? Bagaimana jika kau menghancurkan keluarga Bai? Bagaimana? Ayah, ibu. Ayah, ibu peluk aku. Jelas semuanya keluarga. Mengapa keluargaku berbeda dengan orang lain? Aktifkan formasi. Jelas ayah dari para senior tidak seperti ini. Ada masalah apa sebenarnya? Mengapa seperti ini? Ayah, kita 20 tahun tidak bertemu. Apakah ayah salah paham tentangku? Aku ingat guru berkata, aku adalah putri ayah. Ayah seharusnya tidak memperlakukanku seperti ini. Ayah, pergi. Jangan halangi jalanku. Ayah, ayo pergi. Aku takut. Zizi, di bawah ada banyak hewan kecil yang menunggu untuk bermain denganmu. Ayo pergi. Kita turun bermain dengan hewan-hewan kecil itu. Jangan, ayah. Aku ingin pulang. Aku sangat takut. Ayo pergi, ayah. Hanya mengorbankan seorang gadis kecil. Mengapa? Hentikan.